jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Berry Riana karena subscribe itu gratis. Bye. Baik pemirsa dan juga hadirin sekalian, kita kembali lagi di Impossible. Dari Impossible jadi Unpossible. Ya Miss Mary, sebelum kita melanjutkan dan juga Miss Mary coaching lagi kepada penonton dan juga yang ada di rumah, saya ingin berbagi video untuk Miss Mary. Ini video dari teman saya sih, mungkin kita semua udah tahu beliau ini memang terkenal banget, tapi video ini menampilkan satu hal yang positif menurut saya. Tapi mungkin nanti saya akan minta komentar dari Miss Mary. Kita saksikan sama-sama. Baik Miss Mary, memang tidak terlalu detail tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada Pak Kusno yang mungkin agak kesusahan mengenai tempat tinggal dan akhirnya dicarikan tempat tinggal, kos-kosan oleh Mbak Imo. Ya, dibantuin, dibayarin, ya kan, dibelanjain juga. Ya, bagaimana komentarnya? Oh iya, menurut saya di dunia sekarang di mana sosial media menjadi salah satu yang mempengaruhi banyak orang, hadirnya contoh-contoh seperti ini yang dilakukan oleh Mbak Im Paula itu memberikan memberikan hal yang sangat positif menurut saya. Saya personally juga kenal sama Mbak Im dan Paula dan mereka adalah orang yang sangat rendah hati dan sangat tulus. Jadi yang dilakukan ini menurut saya ini menjadi sebuah contoh kebaikan. Kalau kita tahu sendiri di YouTube ada begitu banyak tontonan, ya kan? Daripada kita mencaci maki dengan tontonan-tontonan yang negatif, kenapa nggak kita berbuat sesuatu untuk menunjukkan hal yang baik dan disebarluaskan? Dan menurut saya ini adalah salah satu contoh. Dan bagaimana hanya dengan hal yang simple, sederhana, itu bisa mengingatkan kita bahwa bukan hanya ada orang-orang di sekitar kita, tapi bahkan di hidup kita, orang terdekat di hidup kita sendiri pun, apakah kita sudah menolong mereka? Apakah kita sudah berbuat kebaikan? Kalau saya melihat wajah orang tua tadi, kita akan teringat akan orang tua kita sendiri. Apakah mereka juga sudah mendapatkan hidup yang baik? Apakah mereka sudah mendapatkan perhatian dari kita? Nah, jadi berbagi kebaikan itu menurut saya sangat bagus karena bisa mengingatkan dan membuat kita untuk merefleksi juga akan apa yang kita sudah lakukan dalam hidup ini. Baik. Jadi hal yang paling baik. Ya, inspiratif. Ya. Baik, Miss Mary, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada audiens yang ada di sini apabila ingin bertanya kepada Miss Mary mengenai tema yang diangkat di episode kali ini. Baik, silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Baik Mbak, silakan Mbak yang paling depan. Perkenalkan, nama saya Leni. Saya ingin bertanya, Miss. Saya melakukan sebuah kebaikan nih, kebaktian sosial. Karena saya suka share-share di media sosial, seperti di Instagram, saya membagikannya. Tapi saya mendapatkan banyak komentar-komentar, baik positif maupun negatifnya. Tapi ada sebagian yang mengatakan itu bagus. Ada juga pamer lu. Itu kan kebaikan nggak boleh diumbar-umbar, buat diri kita sendiri aja. Jadi saya bingung, itu aja, Miss. Oke. Baik, silakan Miss Mary. Thank you. Terima kasih banyak untuk kebanyakan. Ini menarik ya, dan ini selalu menjadi pertanyaan banyak orang. Sebelum saya jawab, saya kasih tahu dulu nih, siapa dari Anda yang ingat, zaman dulu sampai sekarang juga ada istilah yang bilang, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Kalau bisa disembunyikan biar dia nggak tahu ya. Nah tapi zaman sekarang ternyata sudah berubah. Zaman sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Ya kan, selfie, ya kan, langsung di-post. Nah, apakah itu baik atau tidak, boleh atau tidak? Pertama saya kasih tahu dasarnya dulu. Amal seperti apa yang baik untuk dibagikan? Ada 3 hal. Amal seperti apa yang baik untuk dibagikan? Yang pertama, amal itu boleh untuk dibagikan asalkan tidak ada motif pribadi.
Oke, contohnya, sengaja deh saya post biar dapat simpati, biar suara tambah banyak. Atau sengaja melakukan sesuatu dan dipamerkan supaya bisa pencitraan. Itu berarti ada motif pribadi. Ya. Nah, amal yang baik untuk dibagikan juga amal yang tidak tidak mengganggu orang lain. Jadi jangan membagikan sesuatu yang baik tapi demi mengorbankan orang lain. Atau justru lebih parah lagi, demi menunjukkan kejelekan orang lain. Jadi jangan melakukan hal tersebut. Dan amal baik untuk dibagikan kalau dia bisa memberikan contoh yang baik. Bisa memberikan inspirasi untuk orang lain melakukan hal yang sama. Kalau hal itu bisa mengingatkan orang lain juga untuk melakukan hal yang baik, nah itu patut untuk dibagikan. Nah sekarang kalau berbicara tentang sosial media, saya akan membahas dari dua sisi. Pertama dari yang ngepost, dulu ya. Untuk Anda sendiri, saya selalu percaya bahwa berbagi kebaikan itu usulnya harus dari hati. Jadi Anda harus tanyakan dulu kepada diri Anda sendiri. Pertama, kalau tidak dilihat oleh orang lain, nggak ada yang lihat dan Anda sendirian, apakah Anda tetap mau melakukan hal itu atau tidak? Kalau tetap dilakukan, berarti yang pertama sudah benar. Dan yang kedua, kalau banyak yang muji, apakah itu akan mendorong Anda, wah banyak pujian kalau gitu saya tambahkan lagi, dipuji lagi, tambah lagi, dipuji, tambah lagi, atau tidak? Dan yang terakhir yang paling penting, kalau ada yang mencela, apakah Anda akan mengurangi hal itu atau justru malah nggak melakukan sama sekali? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan paling simpel yang bisa Anda tanyakan kepada diri sendiri untuk mengetes hati Anda. Ini benar nggak sih, tulus atau enggak sih? Tentu saja ketika kita mendapatkan pujian kita pasti senang. Siapa yang nggak senang dapat pujian? Tapi apakah Anda melakukan hal itu karena demi untuk mendapatkan pujian? Apakah Anda haus akan pujian dan jadi ketagihan atau tidak? Itu untuk yang ngepost. Sekarang, untuk yang melihat postingan itu, Anda punya pilihan. Sekarang saya pengen tanya dulu nih. Kebaikan itu tulus atau tidaknya terlihat dari mana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ayo, siapa yang bilang kelihatan? Siapa yang bilang nggak kelihatan? Oke. Tulus atau enggak itu nggak kelihatan dari kasat manusia karena itu dari hati. Sedangkan kita nggak tahu hati manusia, kita nggak tahu hati di sebelah kita nggak tahu hati tetangga kita. Yang tahu hati kita siapa? Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Hanya Tuhan yang tahu sebenarnya apa niat kita. Jadi jangan menghakimi orang lain, jangan melihat postingan di sosial media dan karena Anda nggak kenal dan nggak mengetahui akhirnya menghakimi. Wah orang ini pamer nih. Dan langsung memberikan komentar-komentar, harusnya kan nggak pamer, harusnya kan nggak boleh begitu. Itu namanya menghakimi. Mungkin Anda berpikir, saya nggak bermaksud menghakimi Miss Mary, tapi saya hanya mau mengingatkan. Boleh nggak mengingatkan orang lain? Boleh, mengingatkan boleh. Tapi sekarang kalau Anda benar-benar niatnya untuk mengingatkan, nggak perlu nulis di komentar panjang-panjang, bisa DM kok, benar nggak? Kalau DM kan yang lihat dia, nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu di komen, nggak perlu menyudutkan. Jadi pamer atau tidak, ini tanggung jawab dua-duanya. Dari yang ngepost, tanya 3 pertanyaan itu, dari yang melihat postingannya, ingat juga niatnya. Tidak boleh menghakimi karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada di hati orang. Oke? Oke. Baik. Kembali lagi kita harus introspeksi. Apa yang kita lakukan ini apakah memang hanya untuk dilihat orang ataupun memang untuk diri kita sendiri. Baik. Nah, ini adalah satu masukan yang luar biasa dan tentunya ini harus kita contoh. Baik Miss Mary, masih ada lagi pastinya yang harus dibagi kepada penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah. Untuk itu tetaplah bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Memang tidak mudah menjadi orang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Karena walaupun Anda nanam padi, akan ada ilalang yang tumbuh sampingnya. Tapi sekarang kalau Anda nanamnya ilalang, mungkin nggak tumbuh padi? Ya nggak mungkin. Hai friends,
Friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.